Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan poin latar belakang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Tepatnya pada pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang terkait, yakni pada pertimbangannya bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Bentuk perhatian negara dan pemerintahan Indonesia terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak memiliki alasan yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Yang kedua, anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dan dari segenap perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Yang keempat, anak perlu mendapat kesempatan sebesar-besarnya agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab yang besar terhadap negara. Yang kelima, negara menjunjung tinggi hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya hak asasi anak dengan ditandai adanya perlindungan dan pemenuhan hak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun anak masih rentan terhadap kesalahan dan rentan mendapat perlakuan diskriminatif pada anak. Pada dasarnya juga harus dilindungi. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Anak, yaitu pengesahan Convention on the Rights of the Child atau Konvensi tentang Hak Asasi Anak berdasarkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child, Konvensi tentang Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak atau KHA, hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 hak dasar, yaitu yang pertama, hak untuk bertahan hidup, yang kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang, yang ketiga, hak atas perlindungan, dan yang keempat adalah hak untuk berpartisipasi. Dengan adanya ratifikasi terhadap KHA tersebut, Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak tersebut adalah hak asasi manusia dari seorang anak dan setara pentingnya. Konsekuensi dengan diratifikasinya KHA melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 adalah yang pertama, KHA harus disosialisasikan sampai ke anak, kedua, dibuat aturan hukumnya, yang ketiga adalah dibuat laporan periodik tentang implementasinya yaitu selama 5 tahun. Maka dari itu, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua wajib untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhnya hak asasi anak sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Adapun kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak meliputi yang pertama, to protect, yaitu kewajiban melindungi anak, yang kedua to respect, yaitu kewajiban menghormati hak anak, dan yang ketiga adalah to fulfill, yaitu kewajiban memenuhi hak anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pada latar belakang memuat pemikiran dengan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan peraturan daerah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, maka di sini saya akan menjelaskan uraian singkat mengenai perlunya peraturan tersebut sebagai acuan. Pada latar belakang ini, saya akan menjelaskan bagian yang mendukung perlu atau tidaknya pembentukan peraturan daerah. Indonesia telah menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak, yaitu World Fit for Children. Oleh karena itu, setiap kota, kabupaten perlu mengembangkan rencana aksi untuk menyediakan kabupaten atau kota layak anak sebagai bentuk pelaksanaan dunia yang layak bagi anak. Keterlibatan Indonesia dalam komitmen dunia layak anak merupakan bagian dari tujuan Indonesia yang ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia memulai fondasi untuk mengembangkan kabupaten kota layak anak untuk mempercepat pemenuhan hak anak.
Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak yang mencabut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak. Kabupaten atau kota layak anak adalah kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan dan program untuk menjamin terpenuhnya hak anak. Landasan pengembangan kabupaten atau kota layak anak juga diperkuat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pengembangan nasional tahun 2010. Pemerintah Kota Bengkulu menyadari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan sejak dini, sehingga seluruh anak di Kota Bengkulu dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, intelektual, serta adanya jaminan hak anak yang dihormati dan dilindungi serta dipenuhi. Dalam rangka menuju kabupaten atau kota yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak sebagai aset yang merupakan penerus bangsa, maka pemerintah daerah Kota Bengkulu bersama DPRD Kota Bengkulu berupaya menyusun peraturan daerah tentang kota layak anak. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh dua teman saya, yaitu bagian B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang kota layak anak itu ada 4. Yang pertama itu adanya anak-anak yang terlantar, bekerja di jalanan, dan belum mendapat pelayanan yang secara optimal sehingga masih kurangnya pengelolaan fasilitas umum yang aman untuk digunakan oleh anak itu sendiri di wilayah Kota Bengkulu dalam rangka peningkatan kesejahteraan sehingga perlu peraturan daerah yang mengatasi masalah tersebut. Yang kedua itu belum optimalnya peranan pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam menyediakan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang anak, sehingga belum memberikan hasil yang optimal mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia anak sejak dini di Kota Bengkulu itu sendiri. Yang ketiga itu apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda Kota Bengkulu mengenai kota layak anak ini sendiri. Yang keempat itu apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang kota layak anak ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Sasabilah, NPM B1 0181121. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelompok saya, yaitu tentang di bagian C, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik. Tujuan penyusunan naskah akademik ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anak di Kota Bengkulu serta cara mengatasi permasalahan tersebut. 2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda Kota Layak Anak sebagai dasar hukum penyelesaian dalam permasalahan dalam urusan mewujudkan kesejahteraan dan menjamin hak maupun tumbuh kembang anak secara optimal di Kota Bengkulu. 3. Merumuskan pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, yuridis bagi Perda Kota Layak Anak. 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Perda Kota Layak Anak. Kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan bersama pemerintah Kota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang kota layak anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode yang digunakan pembuatan naskah akademik tentang kota layak anak diperlukan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menitik beratkan pada penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian keperpustakaan yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian di perpustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 bahan hukum yang dipergunakan. Dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
bila jenis data yang dikumpulkan dalam data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul, penelitian akan melakukan pengkajian dan analisis sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini. Sifat penelitian hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh, mendalam, dan sistematis tentang kota layak anak. Dikatakan analitis karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti. Selain menggambarkan secara jelas tentang program-program yang mewujudkan kota layak anak, perlindungan anak, asas-asas hukum perlindungan anak, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak sebagai tujuan pembentukan hukum hasil penelitian di lapangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.